Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ineka Anita Rahayu dari kelas PIWR 5D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem pembayaran internasional menggunakan counter trade. Silakan disimak. Counter trade atau imbal dagang adalah perdagangan timbal balik antara dua negara atau perusahaan dengan cara membeli barang dari luar negeri dan dibayar berupa barang yang senilai dengan barang yang diimpor. Imbal dagang dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah barter. Barter merupakan pertukaran langsung antara barang dan jasa oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada imbal beli atau counter purchase. Adalah dua transaksi paralel di mana sebuah perusahaan mengekspor produk ke pembeli di luar negeri dengan janji untuk membeli dari pihak lainnya di negeri tersebut. Barang sama sekali tidak terkait dengan ekspor sebelumnya. Yang ketiga adalah offset. Offset, keadaan di mana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi atau kerjasama dalam bentuk produksi barang atau alih teknologi di negara pembeli, atau memberikan peralatan dan atau bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan ekspor, dan atau pembangunan atau perluasan teknologi yang ada dan kemampuan industri. Yang keempat, ada buyback. Buyback adalah pengaturan di mana sebuah perusahaan di dalam negeri akan menjual barang modal atau lisensi teknologi untuk pelanggan di luar negeri dengan perjanjian untuk membeli kembali hasil dari penggunaan barang modal atau teknologi tersebut. Dan yang terakhir ada clearing. Clearing adalah sebuah metode di mana kedua pemerintah sepakat untuk membeli volume tertentu barang atau jasa masing-masing selama periode waktu tertentu. Jika jumlahnya tidak sama, maka sisanya dapat dilakukan pembayaran dengan uang, tambahan barang yang lain, atau dianggap sebagai utang piutang. Di Indonesia sendiri pada tahun 2003, pemerintah telah menetapkan kegiatan counter trade sebagai program prioritas. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor non-migas nasional sekaligus menghemat cadangan devisa negara. Kegiatan counter trade setidaknya dapat memberi 5 manfaat bagi bangsa dan negara. Yang pertama, dapat melakukan penghematan devisa negara dalam rangka pembelian atau impor barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kedua, membuka peluang atau akses pasar non-tradisional bagi barang-barang yang diproduksi oleh pihak swasta, pemerintah, atau BUMN. Ketiga, meningkatkan produksi bagi barang-barang yang termaksud ke dalam skema counter trade. Keempat, counter trade merupakan stimulus ekonomi yang dapat berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja antar sektor. Dan yang terakhir, sebagai faktor pendukung akselerasi pembangunan yang sejalan dengan exit program dari IMF. Di Indonesia, kegiatan counter trade telah mulai menampakkan hasil positif ketika pihak Rusia setuju untuk mengimpor produk-produk non-migas Indonesia yang kemudian ditukarkan dengan peralatan militer, yaitu 4 unit pesawat tempur Sukhoi dan 2 helikopter Mi-35. Selain itu, pada Agustus 2003, pemerintah telah menandatangani perjanjian imbal dagang dengan Komite Perdagangan Libya, di mana Indonesia akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Libya sebanyak 50.000 barel per hari atau senilai 540 juta USD yang akan dibayar dengan ekspor 16 jenis komoditi non-migas Indonesia, di antaranya tekstil dan produk tekstil, sepatu, barang-barang elektronik, ban, karet, dan furniture. Dengan demikian, melalui counter trade tersebut, Indonesia dapat menghemat cadangan devisa dan juga dapat meningkatkan volume ekspor ke negara Libya. Untuk menerapkan skema imbal beli, sebuah instansi pemerintah atau BUMN dan BUMD wajib menyelenggarakan lelang atau tender
untuk proyek pengadaan impor yang terkena ketentuan imbal beli dan harus diumumkan kepada peserta tender terkait imbal beli. Peserta tender wajib membuat surat kesanggupan melakukan imbal beli atau letter of undertaking yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Pemasok Luar Negeri dan ditujukan kepada pemerintah melalui instansi BUMN atau BUMD penyelenggara tender. Pemerintah akan menilai letter of undertaking tersebut dan memberikan tanggapannya berupa persetujuan atau pertimbangan lain langsung kepada instansi penyelenggara tender. Setelah menetapkan pemenang tender, instansi penyelenggara tender segera menyampaikan informasi detail mengenai proyek pengadaan barang atau jasa tersebut kepada pemerintah, yang nantinya akan diteruskan kepada pemasok luar negeri mengenai nilai kewajiban imbal beli, serta meminta untuk menyampaikan usulan tambahan surat pernyataan kesanggupan imbal beli, atau letter of undertaking yang disebut Aneks A. Setelah Aneks A ditandatangani, pemerintah akan mengeluarkan surat award kepada instansi BUMN atau BUMD penyelenggara tender yang memberitahukan bahwa pemasok luar negeri yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi imbal beli, sehingga penandatanganan kontrak tender dapat dilakukan. Setelah Aneks A ditandatangani, pemerintah akan mengeluarkan surat award kepada instansi BUMN atau BUMD penyelenggara tender yang memberitahukan bahwa pemasok luar negeri yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi imbal beli, sehingga penandatanganan kontrak tender dapat dilakukan. Setelah kontrak tender ditandatangani, pemasok luar negeri harus memberitahukan kepada pemerintah mengenai rencana pengapalan ekspor yang akan dilakukannya, terutama menyangkut jenis dan nomor tarif pabean, volume dan nilai ekspor, pelabuhan muat dan negara tujuan, nama dan alamat eksportir, dan nama dan alamat pembeli. Beberapa contoh proyek imbal dagang yang telah berhasil dilaksanakan antara lain barter antara helikopter buatan PT IPTN dengan gula dari Malaysia senilai 16 juta US dollar, dan barter pesawat terbang buatan PT IPTN dengan beras ketan dari Thailand senilai 25 juta US dollar. Selanjutnya ada imbal dagang yang dilakukan oleh Syafiq Alkan untuk komoditas karet alam ke Amerika Latin, imbal dagang kertas dan CPO ke Eropa Timur, Timur Tengah, dan Selandia Baru oleh PT Triharpindo, juga imbal dagang alas kaki oleh PT Gria Induk Sarana ke Eropa Timur. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pembayaran internasional menggunakan counter trade. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.